Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Nah, untuk chapter terbaru kali ini tuh endingnya hampir sama dengan spoiler minggu lalu, yaitu tepat setelah Zovan menghancurkan seluruh anggota sekte pengendali binatang termasuk penatua mereka. Dan di sini kita pun diperlihatkan bagaimana ekspresi dari setiap penonton. Pertama, orang-orang dari sekte mistik surgawi, Penatua Yun dan 2 penatua lainnya. Mereka bertanya-tanya dari mana sekte Demon Scheme menemukan monster sepertinya. Berhadapan dengannya sama halnya dengan bunuh diri. Hal yang sama juga dirasakan oleh Suiroha dan murid-murid lainnya. Nampaknya berhadapan dengan monster sekuat Zovan adalah hal yang mustahil. Lalu berpindah ke sisi lain, Yumei, adik junior dari Yanmo, bertanya, "Senior, siapa sebenarnya anak laki-laki itu?" Yanmo pun menjelaskan bahwa kau tidak perlu tahu, tapi yang pasti jangan pernah berurusan dengannya. Yume jelas sadar bahwa Zovan mungkin bisa menjadi penghalang bagi sekte mereka dan juga penentang baru bagi 3 sekte superior. Tapi ia juga penasaran apakah Zovan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wooking, dan jawaban dari Yanmo tidak terduga. Baik itu Zovan ataupun Wooking, keduanya tidak bisa dibandingkan karena keduanya sangat saling bertolak belakang. Seperti Zovan adalah penganut iblis dan Wooking adalah penganut jalur benar. Berbagai macam aspek di antara keduanya juga sangat bertentangan. Tapi ada satu hal yang pasti, Zovan adalah lawan yang akan menyulitkan Wooking. Tidak mungkin ia sedikit jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wooking. Kini kita berpindah ke 3 tuan mudahan dari sekte jiwa iblis. Mereka pun dibuat gemetar melihat bagaimana kekuatan Zovan, terutama saudara kedua dan juga saudara ketiga yang pernah bertarung melawannya. Siapa sangka ternyata Zovan bahkan tidak menganggap mereka sebagai lawan untuk sparring, dan untungnya mereka bisa keluar hidup-hidup saat bertemu dengannya dahulu. Dan satu kesimpulan pun dibuat, jangan sampai mereka berurusan dengan monster seperti Zovan. Kini kita beralih ke Penatua Lu. Jiwanya yang melayang-layang nampak sangat kesal dan juga marah terhadap apa yang telah menimpa sektenya. Seluruh anggota sektenya telah dimusnahkan, jadi ia pun protes kepada juri dan juga 3 iblis neraka. Sejujurnya, juri sendiri bingung dengan situasi saat ini karena ini adalah hal yang pertama kali terjadi semenjak Double Dragon Manor atau kompetisi naga ganda dimulai. Jadi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah melaporkan kepada atasan dan mengumumkan apa tindakan selanjutnya. Adapun 3 iblis neraka, mereka merasa kesal karena disalahkan. Karena seharusnya yang bertanggung jawab atas ini semua adalah juri atau seseorang yang memasang penghalang. Jika saja penghalangnya lebih kuat, mungkin anggota dari sekte pengendali binatang akan selamat. Dan yang mati hanyalah orang yang melawan Zovan saja, di mana kematian adalah hal yang wajar di dalam pertarungan. Mendengar hal tersebut, juri nampaknya juga merasa sedikit kesal. Siapa sangka dan siapa yang mengira seseorang dari sekte peringkat bawah bisa menghancurkan penghalang yang ia buat. Lalu karena tidak ingin disalahkan lebih jauh, ia pun memutuskan untuk melaporkan segalanya ke para pimpinan. Kini kita beralih ke sisi lainnya, ke sosok yang
dari awal tengah mengawasi Zolfan. Kedua senior dari sosok tersebut menghampirinya, yaitu adalah Yelin. Keduanya bertanya-tanya apa yang dilakukan Yelin di sini. Apakah ada sekte yang membuatnya tertarik? Ternyata Yelin berkata ia hanya ingin melihat seseorang yang mungkin adalah lawan sejatinya, di mana ternyata memang benar ada sosok tersebut. Nah, kenapa Yelin langsung bisa menyadari kehadiran Zolfan dari awal? Itu semua karena setiap hewan suci seringkali bertarung satu sama lain untuk melihat siapakah yang terkuat. Jadi saat mereka berdekatan seperti ada medan magnet yang saling tarik-menarik. Dan Yelin juga nampaknya sangat senang karena bisa berhadapan dengan lawan sejatinya. Ia juga berkata kepada para senior, maafkan aku karena sepertinya akulah yang akan mendapatkan posisi terbaik di dataran barat. Dan para senior Yelin tidak ada satupun yang tersinggung karena mereka sangat mengetahui bagaimana kekuatan dari juniornya. Di lain sisi, anak-anak dari sekte Demonic Scheme bertanya-tanya kepada Zolfan, apakah yang dikatakan oleh lawannya begitu menyebalkan dan berlebihan sehingga membuat Zolfan sampai kehilangan kendali? Tapi Zolfan menjawabnya dengan santai, tidak, bukan dia masalahnya. Pukulan itu tidak layak untuknya. Itu membuat semua orang terkejut dan tidak memahami sebenarnya apa maksud dari perkataan Zolfan dan siapa yang membuat Zolfan sampai begitu seriusnya. Keesokan harinya, Penatua yang nampak sangat bersemangat dan menghampiri Zolfan. Tentu saja dari kemarin ia begitu senang, tak kalah Zolfan menghancurkan seluruh anggota sekte pengendali binatang. Karena dengan itu memasuki sekte peringkat tengah bukanlah hal yang sulit lagi. Tapi ada hal yang lebih penting yang ingin ia sampaikan kepada Zolfan, yaitu hasil dari diskusi terkait apa yang terjadi kepada sekte mereka, di mana naga ganda yang diagungkanlah yang langsung turun tangan secara langsung. Keduanya memanggil para yang mulia dari sekte Demonic Scheme, lalu juri dan juga Penatua Lu, lebih tepatnya jiwa Penatua Lu. Mereka berdiskusi terkait dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah mendengar cerita dari juri dan juga penjelasan dari para penatua. Naga yang diagungkan hanya berpesan bahwa mereka akan lebih mengawasi pertarungan-pertarungan selanjutnya, terutama penghalang yang mereka buat. Ya, hanya itu saja komentar yang disampaikan oleh naga ganda yang diagungkan. Alasannya adalah karena mereka sangat menjunjung tinggi ataupun menghormati bakat, dan kematian adalah hal yang wajar di dalam kompetisi naga ganda. Jadi dari sudut pandang naga ganda yang diagungkan ini adalah perkara wajar, walaupun mereka juga sangat terkejut dengan munculnya sosok yang tak terduga di 3 sekte paling bawah. Tapi nampaknya Penatua Lu tidak begitu menyukai apa yang disampaikan oleh naga ganda yang diagungkan. Apalagi mereka pernah melawan para elit dari sekte Demonic Scheme, tapi tidak ada yang namanya Zolfan. Saking kesalnya dengan omong kosong tersebut, Penatua yang pun berkata, tentu saja kalian tidak akan bertemu dengan kami karena kami berasal dari kelompok buruh. Yang dimaksud adalah elit yang saat ini mereka bawa. Tentu saja Penatua Li tidak mempercayai ataupun peduli dengan omong kosong tersebut, dan pada akhirnya naga yang diagungkan pun kesal dengan perdebatan mereka. Intinya keputusan sudah dibuat. Tidak ada sanksi bagi sekte Demonic Scheme, dan naga ganda yang diagungkan pun meminta Penatua Li untuk tenang dan lebih berfokus untuk mencari tubuh baru sebelum jiwanya hilang.
Ya, itu sebenarnya membuat Penatualu kesal, tapi ia juga tidak bisa berbuat banyak lagi. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, Yongning pun muncul dan menghampiri Zofan. Ia berkata dengan suara yang terengah-engah, Zofan, tolong, Suang-er, ia diculik. Tiga iblis neraka terkejut dengan kehadirannya, dan setelah mendengar cerita dari Yongning, seharusnya ia menghubungi para pengawas karena mereka bisa langsung membantu, mengingat ini adalah wilayah Double Dragon Manor dan siapa orang bodoh yang berani membuat masalah di sini. Tapi entah kenapa alih-alih menghubungi atau melaporkan para pengawas, Yongning lebih memilih untuk menyampaikan hal tersebut kepada Zofan. Dan dengan tenangnya Zofan berkata, baiklah, aku akan membantumu untuk menemukan Suang-er. Di sisi lain, tepatnya di sebuah hutan, nampak Suang-er tengah tertidur. Lalu ia pun membuka matanya dan seperti ada yang tengah menjaganya. Ya, ternyata semua itu adalah ulah dari Penatualu yang tidak terima dengan apa yang telah menimpa seluruh sektenya. Tapi tentu saja ia menggunakan tubuh yang berbeda agar tidak dikenali. Dan kemampuan milik Penatualu bisa dilihat dari bentuk jiwanya. Itu adalah sesuatu hal yang langka, yaitu kupu-kupu mimpi yang memiliki spesialisasi dalam hal ilusi ataupun mimpi. Tapi anehnya Penatualu sama sekali tidak bisa mengambil alih kesadaran Suang-er sepenuhnya. Tapi yang penting adalah seluruh rencananya telah berjalan sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Karena di sisi lain Zofan dan juga Yongning tengah menelusuri hutan untuk menemukan Suang-er dan tidak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk menemukan tubuh Suang-er. Ia tertidur di bawah pohon. Tapi anehnya Zofan tidak merasakan adanya tanda-tanda jebakan atau penghalang yang dia pasang karena Zofan yakin ini seharusnya adalah sebuah jebakan untuk menangkapnya. Dan sebuah suara pun mulai terdengar, ya itu adalah suara mirip Penatualu, di mana intinya Penatualu berkata bahwa Zofan telah masuk ke dalam jebakannya. Kala itu Zofan terlihat begitu tenang, ia bahkan mencela Penatualu yang menggunakan dua gadis untuk menjebaknya. Tapi Penatualu sama sekali tidak peduli karena di sini adalah Double Dragon Manor dan juga Zofan dijaga oleh tiga iblis neraka. Jadi satu-satunya cara agar ia bisa menjebak Zofan adalah dengan menggunakan dua gadis yang Penatualu lihat jika mereka dekat dengan Zofan. Tapi Penatualu masih sedikit heran kenapa Suang-er sangat sulit untuk dipengaruhi kesadarannya. Dan dengan tenang Zofan pun menjelaskan, oh itu karena Suang-er adalah gadis suci. Mendengar penjelasan tersebut, Penatualu pun akhirnya paham kenapa ilusinya tidak begitu bekerja terhadap Suang-er. Tapi ia juga heran kenapa Zofan nampak begitu tenang padahal ia sudah dijebak. Dan setelahnya rencana Penatualu pun dimulai. Ia menunjukkan jiwa kupu-kupu mimpinya dan mulai mempengaruhi Zofan. Tapi Zofan juga terlihat begitu tenang. Ia pun mengeluarkan sayap kupu-kupu Phantom laut yang juga memiliki keahlian untuk membuat ilusi. Tapi Penatualu sama sekali tidak terganggu. Memang sayap Phantom laut adalah bahan langka, tapi itu tidak bisa mempengaruhi jiwanya karena hanya mempengaruhi tubuh seseorang saja, yang artinya ilusi dari kupu-kupu Phantom laut tidak akan mempengaruhinya.
Nah, di sini kita diperlihatkan kesadaran Zovan yang berada di dalam ilusi. Zovan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan daratan agar ia bisa keluar dari ilusi, tapi sayangnya itu sia-sia. Kala itu, Penatualu nampak sangat senang karena rencananya berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan, dan ia juga bisa membalas dendam kepada Zovan. Di dalam ilusi, tubuh Zovan nampak sangat berantakan, walaupun sebenarnya pada kenyataannya Zovan hanya tengah berdiri dan di sampingnya ada Penatualu yang mempengaruhi kesadarannya. Tapi sayangnya kesenangan dari Penatualu tidak bisa bertahan lama karena ia pun mendengar suara dari Zovan. Ya, ternyata dari tadi Zovan sama sekali tidak terpengaruh oleh ilusi milik Penatualu, yang artinya mungkin saja Penatualulah yang dari awal sudah termakan oleh ilusi Zovan. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.